Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan yang beranggotakan saya sendiri, Putri Amelia Lestari dengan NIM 2507087. Lalu ada rekan saya juga. Perkenalkan, nama saya Saran Nusada dengan NIM 2507094. Perkenalkan, nama saya Wira Senja Maulana dengan NIM 2507048. Di sini untuk mata kuliah proyek satu kami mengambil studi kasus atau judul perancangan sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah berbasis web dalam mendukung pengelolaan aset sekolah dengan studi kasusnya itu di SMA Negeri 1 Seliuk, Indramayu, Kabupaten Indramayu. Mungkin bisa dilanjut. Ini ya. Lalu di sini kami akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu sebelum masuk ke isian sistemnya nanti bagaimana sistem usulannya. Mungkin eh, diawali dengan latar belakang. Di SMA Negeri 1 Seliak itu adalah institusi pendidikan yang memiliki berbagai jenis inventaris sekolah seperti peralatan laboratorium, perlengkapan kelas, dan juga masih banyak lagi. Nah, dalam pengelolaannya itu, proses peminjaman dan pengembalian inventarisnya masih dilakukan secara manual, hingga sering menimbulkan berbagai kendala dalam pencatatan dan pengawasan data. Permasalahan yang sering terjadi itu seperti pencatatan pinjaman masih menggunakan cara manual. Sebenarnya bahkan manualnya itu tidak ada pencatatan sama sekali. Lalu sulit mengetahui status ketersediaan barang secara secara cepat. Lalu yang terakhir ada potensi terjadi kehilangan atau keterlambatan pengembalian barang karena tidak ada sistem catatan. Lalu sistemnya itu masih belum ada karena masih menggunakan cara manual. Itu potensinya itu untuk terjadi kehilangan atau keterlambatan pengembalian itu sangat tinggi. Sehingga diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu pengelolaan inventaris secara lebih efektif, akurat, dan lebih terstruktur. Next, yang kedua ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan permasalahan dalam pengelolaan inventaris di SMA Negeri 1 Seliuk, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris berbasis web di SMA Negeri 1 Seliuk. Bagaimana sistem dapat mencatat data peminjaman dan pengembalian barang secara akurat dan terstruktur. Lalu yang ketiga, bagaimana sistem dapat mempermudah pengguna dalam mengetahui ketersediaan dan status inventaris. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana sistem dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Rumusan ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang lebih terstruktur. Lalu selanjutnya, nah, di sini kita juga memiliki batasan-batasan sistem agar perancangan sistem ini tidak melebar dan tetap terarah gitu. Maka sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris di SMA Negeri 1 Seliuk ini memiliki beberapa batasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem hanya digunakan di lingkungan SMA Negeri 1 Seliuk. Lalu yang kedua, sistem difokuskan pada proses peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah. Yang ketiga, data yang dikelola meliputi data pengguna, data barang, data pinjaman, dan data pengembalian. Jadi, kalau misalkan ada data yang lain itu nggak termasuk di dalam sistem. Lalu yang keempat, pengguna sistem terdiri dari admin dan user. Nanti admin ini eh, staff yang akan mengelola sistemnya, lalu user ini user yang akan meminjam seperti siswa, guru atau staff seperti itu. Lalu yang selanjutnya sistem berbasis web dan digunakan secara online. Dan yang terakhir sistem sistem tidak membahas fitur pembayaran, denda atau integrasi dengan sistem lain. Jadi hanya ada sistem peminjaman dan pengembalian saja. Lalu selanjutnya sini ada tujuan dan manfaat dari sistemnya. Yang pertama mungkin kita ke tujuan dulu. Tujuannya itu yang pertama untuk mengembangkan sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris berbasis web di SMA Negeri 1 Seliuk. Yang kedua mempermudah proses pengelolaan data inventaris secara terstruktur. Yang ketiga mengurangi kesalahan dalam pencatatan peminjaman dan pengembalian barang. Lalu ada juga manfaatnya yaitu membantu admin dalam mengelola data inventaris dengan lebih mudah dan efisien, mempermudah pengguna dalam melakukan proses pinjaman dan pengembalian barang, menyediakan informasi
ketersediaan barang secara cepat dan akurat. Lalu yang terakhir, meningkatkan keamanan serta keteraturan penyimpanan data inventaris. Lalu selanjutnya, sini ada deskripsi umum perangkat lunak, mungkin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistemnya itu sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah berbasis web dirancang untuk membantu pengelolaan inventaris di SMA Negeri 1 Sudik ini agar lebih mudah dan terkomputerisasi. Nah, sistem ini tuh mempermudah pencatatan data barang, proses peminjaman dan pengembalian, serta pembuatan laporan inventaris. Nah, sistem ini tuh masih manual sehingga sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, kesulitan memantau status barang, dan kurang efisien. Nah, oleh karena itu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan inventaris sekolah. Sistem ini tuh melibatkan dua aktor utama, yaitu admin dan user. Admin itu bertugas mengelola data inventaris, data pengguna, memverifikasi peminjaman, dan membuat laporan. Sedangkan usernya, seperti siswa, guru, staf dapat melakukan peminjaman serta melihat status barang. Karena sistem dapat diakses melalui komputer yang terhubung ke internet menggunakan browser. Dan dengan adanya sistem ini, pengolahan inventaris diharapkan menjadi lebih efektif, terorganisir, dan mudah dipantau. Selain itu juga, sistem dapat digambarkan melalui diagram konteks untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dan sistem. Nah, selanjutnya ada karakteristik pengguna. Nah, karakteristik pengguna itu menjelaskan pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem beserta peran, tugas, dan hak aksesnya dan dalam pengelolaan inventaris. Setiap pengguna itu memiliki tanggung jawab yang berbeda sehingga perlu ditentukan batasan akses agar pengguna sistem dapat berjalan terkontrol dan sesuai kebutuhan. Pada sistem ini, terdapat dua kategori pengguna utama, yaitu admin dan petugas inventaris yang bertugas mengelola sistem, serta pengguna umum yang terdiri dari siswa, guru, dan staf yang menggunakan sistem untuk melakukan peminjaman dan pengembalian barang. Nah, di sini kategori pengguna itu kategori pengguna admin atau petugas inventaris, tugasnya itu mengelola seluruh data inventaris dan transaksi peminjaman serta pengembalian barang. Nah, hak akses ke aplikasiannya itu login ke sistem, mengelola data inventaris, tambah, ubah, atau hapus, mengelola data pengguna, verifikasi peminjaman, memproses pengembalian, memperbarui status barang, melihat dan mencetak laporan. Nah, kategori pengguna yang kedua yaitu user, bisa siswa, guru, atau staf. Tugasnya itu menggunakan inventaris sekolah untuk kegiatan belajar atau operasional sekolah. Hak akses ke aplikasiannya itu login ke sistem, melihat data inventaris, mengajukan peminjaman barang, melakukan pengambilan barang, dan melihat status peminjaman. Bisa dilanjut. Selanjutnya itu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini merupakan kebutuhan yang menggambarkan fungsi atau layanan utama yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah berbasis web ini, kebutuhan fungsional menjelaskan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna maupun admin dalam mengelola data inventaris, melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian barang, serta memantau informasi yang tersedia dalam sistem. Nah, setiap kebutuhan fungsional ini diberi kode identifikasi sesuai dengan aturan penomoran yang telah ditetapkan untuk memudahkan proses dokumentasi dan pengembangan sistem. Selanjutnya, nah ini untuk ID F01 itu kebutuhannya untuk login pengguna. Nah, sistemnya menyediakan fitur login yang digunakan oleh admin dan user untuk mengakses aplikasi. ID F02 itu untuk kebutuhannya untuk manajemen data pengguna, dan penjelasannya itu admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna yang dapat mengakses sistem. Untuk ID F03, kebutuhannya yaitu manajemen data inventaris. Nah, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang inventaris yang tersimpan dalam sistem. Untuk ID F04, kebutuhannya itu melihat data inventaris. Pengguna dapat melihat daftar inventaris yang tersedia pada sistem. Dan yang untuk ID F05 itu pengajuan peminjaman barang. Penjelasannya itu pengguna dapat
mengajukan peminjaman barang melalui sistem. Untuk ID F06, verifikasi peminjaman kebutuhannya. Dan penjelasannya itu admin dapat menyetujui atau menolak permintaan peminjaman yang diajukan oleh pengguna. Untuk ID F07, kegunaannya itu pengembalian barang. Di sini pengguna dapat melakukan pengembalian barang yang telah dipinjam. Selanjutnya ID F08, kebutuhannya itu pembaruan status barang. Sistem memperbarui status barang seperti tersedia, dipinjam, atau rusak. ID F09 itu kebutuhannya notifikasi keterlambatan. Penjelasannya, sistem dapat menampilkan dan menghasilkan laporan transaksi peminjaman dan pengembalian inventaris. Untuk ID yang terakhir itu F10, laporan peminjaman dan pengembalian sistem untuk ID F10, laporan peminjaman dan pengembalian. Nah, penjelasannya itu sistem dapat memberikan notifikasi apabila terjadi keterlambatan pengembalian barang. Selanjutnya, deskripsi kebutuhan yang non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini merupakan kebutuhan yang keterkaitan dengan karakteristik sistem selain fungsi utama yang disediakan oleh aplikasi. Kebutuhan ini mencakup aspek seperti ketersediaan sistem, keandalan, kenyamanan penggunaan, keamanan, serta kinerja sistem dalam menjalankan proses yang ada. Nah, pada sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah ini, kebutuhan non-fungsional ini digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik, aman, dan mudah digunakan oleh pengguna. Nah, setiap kebutuhan non-fungsional ini diberi kode identifikasi sesuai dengan aturan penomoran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, nah ini seperti yang fungsional tadi, ada ID NF01, parameternya itu availability. Kebutuhannya, sistem dapat diakses oleh pengguna selama jam operasional sekolah melalui jaringan komputer atau internet. Nah, ID NF02, parameternya itu reliability, yang dimana sistem itu harus mampu menyimpan dan menampilkan data inventaris serta transaksi peminjaman tanpa kehilangan data. Nah, ID NF03 ini, parameternya itu ergonomi. Penjelasannya antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna seperti admin, siswa, guru, dan staf. Nah, untuk ID NF04, parameternya itu portability. Penjelasannya, sistem dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi yang mendukung web browser seperti Windows dan Linux. Untuk ID NF05, parameternya itu memori. Kebutuhannya, sistem harus mampu berjalan dengan penggunaan memori yang wajar pada perangkat komputer standar. Dan ID NF06, parameternya itu response time. Nah, kebutuhannya ini, sistem harus mampu menampilkan halaman atau memproses permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3-5 detik. Nah, untuk ID NF07, parameternya itu safety. Nah, kebutuhannya itu tidak ada karena parameter safety ini tidak relevan dengan sistem kita. Nah, yang terakhir, yang ID NF08 itu parameter security. Kebutuhannya, sistem harus menyediakan mekanisme login untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses aplikasi. Dan yang terakhir, ID NF09. Parameternya itu others 1, bahasa komunikasi. Kebutuhannya, seluruh tampilan dan informasi pada sistem menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang deskripsi kebutuhan model analisisnya. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah diagram use case. Nah, diagram use case ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem pada sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah berbasis web di SMA Negeri 1 Suliang ini. Nah, diagram ini itu menunjukkan aktor yang terlibat serta fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan dalam sistem tersebut. Melalui diagram use case ini dapat terlihat hubungan antara pengguna dengan fitur yang tersedia dalam aplikasi. Lalu selanjutnya adalah gambaran use case-nya. Di sini ada 2 use case utama. Yang pertama ada use case peminjaman dan juga ada use case pengembalian. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya akan ada pembahasan detail tentang use case-nya mungkin. Nah, di sini saya akan jelasin dari definisi aktornya
terlebih dahulu. Yang tadi kan ada dua aktor, pengguna dan juga admin. Nah, di sini kalau pengguna ini aktor yang berperan sebagai pihak yang menggunakan sistem untuk melakukan proses peminjaman dan pembalian barang. Pengguna juga dapat melakukan login ke sistem, melihat data inventaris, mengajukan peminjaman barang, melihat status peminjaman, serta melakukan proses pengembalian barang yang telah dipinjam. Nah, sedangkan kalau admin ini adalah aktor yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengontrol sistem peminjaman inventaris. Admin dapat melakukan login, mengelola data inventaris, mengelola data pengguna, memverifikasi peminjaman dan pembelian barang, memeriksa kondisi barang yang dikembalikan, serta memperbarui status peminjaman maupun pengembalian dalam sistem. Lalu selanjutnya ada definisi use case yang pertama. Ini adalah use case untuk tampilan login. Skenarionya itu yang pertama aksi aktor. Aktor akan membuka halaman login. Lalu reaksi sistemnya akan menampilkan form login. Lalu kembali lagi ke aktor. Aktor akan memasukkan username dan password. Lalu reaksi sistemnya adalah sistem memverifikasi data pengguna. Lalu, jika verifikasi data pengguna tersebut benar, sistem akan menampilkan halaman utama sistem. Lalu, skenario alternatifnya, jika aktor memasukkan username atau password yang salah, sistem akan bereaksi menampilkan pesan username atau password salah. Seperti itu. Lalu, ini use case yang kedua, skenario normalnya pengguna memilih menu data inventaris, lalu reaksi sistemnya mengambil data inventaris dari baris data. Lalu, yang ketiga, sistem menampilkan daftar inventaris ke layar. Lalu yang keempat, sistem memverifikasi data pengguna. Yang kelima, sistem menampilkan halaman utama sistem. Lalu skenario alternatifnya, pengguna memilih menu data inventaris, dan sistem akan menampilkan data inventaris tidak tersedia. Selanjutnya, use case yang ketiga, di sini skenario normalnya, yang pertama pengguna atau aktor memilih barang yang ingin dipinjam. Reaksi sistemnya adalah sistem menampilkan form peminjaman, lalu pengguna mengisi data peminjaman, terus reaksi sistemnya, sistem menyimpan data peminjaman ke baris data, dan sistem menampilkan pesan bahwa permintaan peminjaman berhasil. Lalu skenario alternatifnya, pengguna mengajukan peminjaman barang, dan sistem menampilkan pesan bahwa stok barang tidak tersedia. Ini jika barangnya itu tidak tersedia. Lalu yang keempat, selanjutnya, di sini skenario normalnya, use case yang keempat, yang pertama pengguna memilih menu pengembalian barang. Yang kedua, sistem menampilkan daftar barang yang tersedia, yang sedang dipinjam. Lalu yang ketiga, pengguna memilih barang yang akan dikembalikan. Lalu yang keempat, sistem memproses data pengembalian. Dan yang kelima, sistem memperbarui status peminjaman menjadi selesai. Lalu skenario alternatifnya, pengguna memilih menu pengembalian barang dan sistem menampilkan pesan tidak ada data peminjaman jika memang dari ID yang pengguna pinjam ini, barang yang pengguna pinjam ini tidak ada di data, seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kebutuhan model analisisnya, yaitu yang diagram kelas. Nah, diagram kelas ini digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis, meliputi kelas, atribut, serta hubungan antar kelas dalam sistem peminjaman dan pengembalian inventaris. Nah, diagram ini merupakan representasi dari kebutuhan fungsional, di mana setiap proses pada use case diwujudkan dalam bentuk kelas dan relasinya. Pada sistem ini terdapat beberapa kelas seperti pada sistem ini terdapat beberapa kelas utama seperti user, inventaris, peminjaman, pengembalian, dan notifikasi. Ya, setiap kelas memiliki atribut yang menyimpan data dan saling terhubung untuk mendukung proses sistem. Dengan diagram kelas, struktur data dan hubungan antar komponen dapat dipahami dengan lebih jelas. Saya akan menjelaskan tentang relasi antar kelasnya. Yang pertama itu relasi user dengan peminjaman, yang dimana satu user itu dapat melakukan beberapa transaksi peminjaman barang. Nah, relasi ini menunjukkan bahwa setiap data peminjaman pasti terkait dengan satu user yang melakukan proses tersebut. Relasi yang kedua itu inventaris dengan peminjaman. Nah, yang dimana barang inventaris dapat dipinjam oleh user melalui proses peminjaman. Dalam relasi ini, satu data inventaris dapat terlibat dalam beberapa transaksi peminjaman, tergantung ketersediaan barang. Nah, dan relasi yang ketiga, yaitu relasi peminjaman dan pengembalian.
Nah, setiap proses pengembalian itu berasal dari data peminjaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya pengembalian itu tidak dapat terjadi tanpa adanya peminjaman. Nah, relasi yang keempat, relasi inventaris dengan pengembalian. Eh, karena setelah barang dikembalikan itu, data inventaris akan diperbarui. Nah, baik dari segi jumlah maupun kondisi barang. Selanjutnya, relasi user dengan notifikasi. User akan menerima notifikasi terkait aktivitas dalam sistem, seperti status peminjaman atau pengembalian. Nah, relasi peminjaman dengan notifikasi itu, karena sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada user mengenai status peminjaman seperti disetujui atau ditolak. Dan yang terakhir, ada relasi pengembalian dan notifikasi, di mana setiap sistem akan mengirimkan notifikasi setelah proses pengembalian selesai dilakukan. Selanjutnya, next, diagram sequence. Nah, diagram sequence ini digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan untuk menjalankan suatu proses, serta digunakan untuk memperjelas skenario dari use case, seperti peminjaman dan pengembalian barang. Dengan diagram ini, alur proses sistem dapat dipahami secara lebih detail dan terstruktur. Saya akan menjelaskan diagram sequence peminjaman. Bisa tolong di zoom. Yang pertama itu pengguna atau admin login, lalu sistem validasi akun akan masuk ke database. Jikalau datanya valid, sistem akan menampilkan login berhasil. Nah, lalu pengguna atau admin melihat daftar inventaris. Sistemnya itu akan mengambil data inventaris dari database. Nah, database akan lalu data inventaris akan ditampilkan ke pengguna, lalu pengguna mengajukan peminjaman. Nah, sistemnya itu menyimpan data peminjaman, statusnya itu diproses. Lalu sistem memberikan notifikasi permintaan peminjaman ke admin, lalu admin memverifikasi peminjaman. Nah, sistem itu akan update status peminjaman ke database yang dimana disetujui atau ditolak. Nah, jika disetujui, sistem akan menampilkan notifikasi peminjaman disetujui kepada pengguna. Jika ditolak, sistem akan menampilkan notifikasi peminjaman ditolak. Nah, lalu diagram sequence pengembaliannya yaitu pertama-tama pengguna login, lalu sistem validasi akun, dan database akan mengirimkan data valid, dan sistem akan menampilkan login berhasil ke pengguna. Nah, lalu pengguna mengajukan pengembalian ke sistem. Nah, sistem akan mengambil data peminjaman aktif, dan sistem juga menyimpan data pengembalian, lalu update status peminjaman, yaitu dikembalikan ke database. Nah, jika terlambat, sistem akan menandai status terlambat dan kirim email keterlambatan ke email service, lalu akan terkirim ke sistem, dan sistem akan menampilkan notifikasi pengembalian berhasil ke tampilan pengguna. Seperti itu. Sudah, next. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke mockup dari sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah. Nah, di sini kita itu membuat dua dashboard. Yang pertama itu ada siswa dan untuk admin. Nah, mulai yang pertama dulu, mungkin dari siswa dulu. Nah, ketika kita mengklik login siswa, maka kita akan diarahkan ke dashboard ini untuk memasukkan username dan juga password. Nah, nanti ketika kita udah memasukkan username dan juga password, lalu klik masuk, maka kita akan diarahkan ke dashboard ini. Nah, di dashboard ini, di sini akan disediakan informasi. Pertama itu ada total
inventaris, ada inventaris tersedia, inventaris dipinjam, dan juga inventaris yang rusak. Semua informasi nanti akan muncul di sini. Contohnya itu ada total inventaris yang terdaftar itu 50, dan inventaris yang sedang tersedia ada 32, dan inventaris yang sedang dipinjam itu ada 12, dan inventaris yang rusak itu ada 3. Lalu kita masuk ke data inventaris. Nah, di data inventaris itu kita bisa melihat ada apa aja yang ada di inventaris sekolah ini. Contohnya kode barangnya PYK dengan nama barang proyektor dengan kategori elektronik. Contoh statusnya itu sedang dipinjam atau rusak atau apa. Nah, ini aksi ini untuk mengedit, misalnya kita contohnya typo di penulisan nama barangnya, nanti kita bisa edit atau kita hapus dulu di sini lalu kita tambah inventaris lagi. Itu. Jadi semua data itu akan kesimpan di data inventaris ini semua. Masuk kita ke dashboard peminjaman. Di dashboard peminjaman itu terdapat formulir peminjaman inventaris. Nah, sebelum siswa meminjam, maka wajib mengisi formulir peminjaman inventaris. Yang isinya itu ada nama barangnya, contoh tadi itu barangnya proyektor, nama peminjamnya itu contohnya Wira, dengan email peminjam. Nah, untuk email peminjam itu wajib, karena apa? Karena ketika si peminjam itu telat mengembalikan, maka akan email notifikasi maka akan mendapatkan email notifikasi dari sistem. Lanjut itu ada tanggal pinjam dan juga waktu pinjam, juga ada tanggal kembali dan juga waktu kembali. Lalu setelah itu baru ajukan peminjaman. Lalu masuk ke dashboard pengembalian. Nah, di dashboard pengembalian itu ada formulir pengembalian. Contohnya ketika siswa sudah selesai memakai atau meminjam barang tersebut, maka siswa juga wajib mengisi formulir pengembalian dengan diisi ID peminjaman, terus kondisi barangnya seperti apa. Contohnya kondisi barangnya itu baik tapi ada lecet, maka kita taruh nih di catatan di sini kondisi barang baik tetapi lecet sedikit. Tuh, dan udah waktu pengembalian baru lalu ajukan pengembalian. Di sini itu harusnya ajukan pengembalian. Kayaknya ngantuk gitu. Lalu kita masuk ke laporannya. Nah, dari peminjaman dan pengembalian itu maka akan recap ke dashboard laporan. Contohnya ini kita lihat di filter status, contohnya hari ini, maka hari ini tuh ada barang apa aja yang sedang dipinjam, barang apa aja yang ready, maka akan tersedia di informasi sini. Mungkin itu untuk di dashboard siswa. Lalu kita masuk ke dashboard yang untuk login admin. Ketika kita klik login admin, maka kita akan diarahkan ke sini untuk memasukkan username dan juga password. Untuk admin itu dengan username admin dan juga password admin 123. Lalu klik masuk, maka akan diarahkan ke dashboard sini, di dashboard panel. Di sini memuat banyak informasi seperti total inventaris, total pengguna, total peminjaman, dan ini total yang menunggu approve atau menunggu konfirmasi. Contoh di status inventaris itu ada 35 inventaris tersedia, 12 dipinjam, 3 rusak, dan 8 itu yang perlu diperhatikan. Nah, contoh dari aktivitas terbaru misalnya contohnya Wira, aksinya itu menunggu konfirmasi dengan barang
proyektor, waktu sekian, dan juga statusnya itu kita konfirmasi atau tidak. Lalu masuk ke data inventaris. Nah, di data inventaris itu sama juga seperti di login siswa, maksudnya di dashboard siswa. Semua informasi inventaris itu bakal kelihatan di sini. Ada dengan kode barang sekian, nama barangnya, kategorinya apa, statusnya. Maka itu akan kelihatan di data inventaris ini semua. Masuk ke manajemen user. Nah, di manajemen pengguna ini kita bisa melihat adminnya itu ada berapa pengguna, ada beberapa user yang aktif, dan juga ada berapa administratornya. Dengan di sini informasinya ada username, nama lengkap, email, role, status, dan juga terdaftar. Masuk kita ke dashboard approval peminjaman. Nah, contohnya itu di sini ada informasi 3 menunggu approval, 3 disetujui, dan 1 ditolak. Nah, misalnya di sini kalau ada 3 yang menunggu approval, maka di sini ada informasi bahwa 3 siswa menunggu konfirmasi. Jadi akan ada tulisan di sini. Nah, ini daftar peminjamnya, informasi daftar peminjamnya, siapa aja. Contohnya nama peminjamnya Wira dengan barang proyektor, tanggal pinjamnya jam 8 pagi, tanggal kembalinya jam 10. Lalu ini tanggal pengajuannya, dan di sini itu ada statusnya, mau kita konfirmasi atau tidak. Lalu kita masuk ke notifikasi email. Nah, di sini admin yang akan mengelola jika siswa itu terlambat mengembalikan barang, nanti seluruh notifikasi itu akan dikelola di dashboard ini oleh admin. Lalu kita masuk ke pengaturan. Nah, di pengaturan tersebut itu ada 3, ada pengaturan umum, pengaturan notifikasi, dan juga pengaturan backup. Di pengaturan umum tersebut itu ada contohnya nama sekolahnya SMA Negeri 1 Sliek, nama sistemnya itu sistem inventaris sekolah, maksimal durasi peminjaman itu di 24 jam, dan juga ini ada auto approval peminjaman. Nah, ketika admin tidak sedang memantau panel tersebut, admin bisa menyalakan ini. Jadi ketika ada siswa yang mengajukan peminjaman, maka akan otomatis disetujui tanpa menunggu admin lagi. Lalu di sini ada pengaturan notifikasi. Nah, ini ada kirim notifikasi lewat email, ada pengingat pengembalian terlambat. Nah, untuk pengingat pengembalian terlambat, nanti email akan otomatis mengirimkan jika ada siswa yang telat mengembalikan barang. Jika notifikasi email dimatikan, maka tidak ada notifikasi walaupun siswa itu terlambat. Nah, misalnya contohnya siswa menunggu konfirmasi itu diterima atau enggak. Nah, contohnya kalau diterima, maka akan mengirimkan email approve ke siswa tersebut. Lalu itu selanjutnya ada pengaturan backup. Nah, di backup itu untuk jaga-jaga barangkali sistemnya bermasalah atau apa, itu kita bisa backup seluruh data pengguna di pengaturan ini. Contohnya itu kita masuk ke mockupnya di sini yang kita sudah buat. Nah, contohnya ini di sini ada login siswa. Kita kalau klik login siswa, maka akan tampil seperti ini.
lalu kita klik masuk. Nah, di sini tuh ada, sebenarnya itu di sini ada yang kita lihat di sini. Nah, yang kita lihat di sini, cuman nggak tahu kenapa kalau kita coba mockupnya itu, yang prototipenya itu seperti ini, nggak tahu atau Figma-nya atau apa. Lalu kita contoh pergi ke data inventaris, ke peminjaman, terus pengembalian dan juga laporan. Ini untuk yang dashboard siswa. Lalu kita masuk ke admin. Kita klik masuk. Nah, nanti dashboardnya juga seperti ini sama. Ada data inventaris, ada manajemen user, ada approval peminjaman, ada notifikasi email, dan juga ada pengaturan, ada notifikasi, dan juga ada backup. Oke, mungkin itu untuk mockup dari sistem informasi peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah dengan studi kasus SMA Negeri 1 Sliep. Oke, mungkin itu cukup dari kelompok kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.